Nah, yang menarik di Mesir adalah, percetakan di Mesir itu dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Oke. Ya, dia dibawa oleh Napoleon Bonaparte, ketika menjajah Mesir, otomatis ketika dia di Perancis kemudian membawa itu ke Mesir kan, ada di sana, kemudian dibawa itu untuk apa? Untuk, menuliskan khitab atau perintah-perintah, kepada rakyat Mesir ketika itu. Nah, jadi percetakan yang dibawa Napoleon itulah yang kemudian diambil oleh percetakan di Mesir ketika itu. Karena, mentahqiq kitab itu tidak mudah, ya. Saya kasih contoh adalah, kalau mungkin teman-teman dengar itu ada Dr. Bashar Awad, ya nanti silakan dicari Dr. Bashar Awad siapa. Beliau itu mentahqiq kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, itu hampir 10 tahun lebih. Assalamualaikum kawan Hiwar. Selamat datang di program podcast edisi spesial kali ini. Podcast kolaborasi antara Hiwar Media dan PMIK Mesir, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo, Mesir. Nah, di edisi spesial kali ini kami menghadirkan serial Ngobrolin CIBF, Kairo International Book Fair. Sebuah ruang diskusi yang santai dan informatif, tentunya akan membahas topik-topik menarik tentang Kairo International Book Fair. Nah, di seri kedua kali ini bersama saya Muhammad Hafiz Al-Fajri, kita akan membahas tentang cara membeli buku, terutama kitab Turos. Dari mulai pengenalan Turos itu sendiri, penerbit, pentahkik, sampai tips dan trik membeli buku-buku Turos yang. Nah, beruntung sekali nih teman-teman. Sekarang kita ditemani langsung oleh Al-Ustadz Abdul Khalik Muhsin. Beliau adalah seorang mahasiswa Al-Azhar yang juga sangat berpengalaman tentunya dalam bidang kitab Turos dan tahqiq. Beliau telah banyak membaca dan mengkaji kitab-kitab klasik nih teman-teman. Sekaligus tentunya sangat paham seluk-beluk cara memilih kitab Turos yang baik. Nah, sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Khalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ahlan wa sahlan. Gimana Ustadz antum kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik baik. Alhamdulillah Ustadz. Makasih banyak nih Ustadz, antum sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di podcast ini Ustadz. Sama-sama kita juga berterima kasih Ya. karena sudah diberikan ruang dan waktu untuk, berbagi. Oke. Teman-teman sebelumnya sedikit mengenalkan ya, siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Muhsin, mahasiswa S2 Al-Azhar di jurusan hadis. Nah, beliau tentunya mempunyai pengalaman mengajar yang sangat banyak. Contohnya Syatibi, Darul Wasilah, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, bagi para pencinta buku, terutama mereka yang tertarik di bidang literatur Islam klasik atau kitab Turos, tentunya CIBF merupakan surga bagi mereka. Karena tentunya di CIBF tersebut sangat banyak buku-buku dan kitab-kitab Turos. Akan tetapi dengan banyaknya pilihan tersebut, tentunya kita harus memilah dan memilih kitab seperti apa sih yang bagus untuk dibeli, kitab dengan penerbit seperti apa sih yang tepat dan baik untuk dibeli nantinya. Nah, langsung saja ya teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membeli kitab yang baik tersebut Ustadz, sepertinya kita harus mengetahui dulu ya Ustadz, hal-hal dasar Ustadz. Seperti yang mungkin banyak kita yang belum tahu Ustadz, pengertian dan maksud dari apa sih maksud dari buku sendiri Ustadz gitu. Dan apa sih maksud dari Turos gitu Ustadz. Mungkin boleh antum menjelaskan gitu Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kesempatannya. Sebelum itu, sesuai yang ditanyakan, tentang apakah itu buku ya, karena menarik sekali ya. Pertama-tama sebelum ke sana, buku itu, layaknya makanan. Kalau nasi itu adalah, membuat kenyang kita perut ya, tetapi buku itu, memuaskan pikiran kita, memuaskan otak kita. Maka dari itu sama pentingnya antara memilih nasi dan
memilih buku, yaitu ada. Kemudian, apa itu buku ya? Buku itu, sebenarnya banyak definisinya ya. Cuman, seperti yang pernah saya baca atau saya ketahui, pertama secara bahasa itu adalah al-jam'u wad-dhamm ya. Al-jam'u itu adalah, mengumpulkan ya, ad-dhamm itu sama ya, seperti mengumpulkan, kemudian menyatukan, itu secara bahasa ya. Secara bahasa itu adalah al-jam'u wad-dhamm ya. Kemudian kalau dalam, secara istilah ya, itu adalah ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatun alal abwabi ghaliban wal babu ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatun alal fusuli ghaliban wal faslu ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatun ala furu'in ghaliban wal far'u ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatun ala masail ghaliban wal mas'alatu ismun, wal mas'alatu jumlatun khobariyatun yubarhinu anha fil ilmi bidalilin. Nah, kemudian yang terakhir ma huwad dalil, ad-dalilu ma yutawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khobariyin. Ya, jadi adalah, dari situ kita ketahui kitab itu apa? Adalah, kumpulan ilmu satu cabang ilmu ya, yang mana itu terdiri dari bab, fasal ya, kemudian furu, kemudian ada masalah dan ada dalilnya. Nah, jadi ini adalah, pengetahuan dari kitab secara bahasa. Ya, jadi, apa namanya, itu pengetahuan dari secara bahasa ya. Kemudian ada ta'rif lain, yang mungkin, nanti, akan kita sebutkan, tapi itu secara bahasa seperti itu ya. Secara bahasa, bisa kita ambil ya. Di situ, buku itu mengandung banyak banyak ilmu ya, bahkan, dalam apa namanya, untuk tambahan saja. Untuk tambahan bahwasanya di sana kita sering mendengar risalah ya. Ada risalah, ada mukhtasar, kemudian ada alkitab ya. Jadi kalau risalah itu adalah, sesuatu, eee di dalam itu ada ilmu tapi sedikit dari satu fan, nah itu risalah. Sedangkan ada mukhtasar, ya mukhtasar itu adalah di situ, sedikit ilmu dari satu fan dan dari cabang yang lain. Sedangkan kitab itu dia bisa ilmunya banyak, bisa sedikit, bisa dari satu fan atau dari yang lainnya. Ya jadi itu di situ, kita bisa membedakan antara risalah, ada mukhtasar, kemudian ada, alkitab ya. Tapi yang, sering kita ketahui, pengetahuan kitab itu tadi ya, dia adalah, ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi mustamilatun alal abwabi wal fusuli wal masail wal furu' wad dalil. Oh, baik. Nah, jadi gitu ya teman-teman, mungkin dari kita sering membaca buku tapi kita sendiri tidak tahu buku itu apa gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Khalik, buku itu ya sangat banyak pengertiannya ya teman-teman. Nah, baik Ustadz, kita lanjut ya Ustadz. Karena CIBF sangat banyak menghadirkan kitab turos gitu Ustadz. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui dulu nih Ustadz, apa sih Ustadz maksud dari turos itu sendiri gitu Ustadz? Oke, maksud dari turos itu adalah, saya akan menukilkan dari 2 ulama ya. Pertama adalah, dari Doktur, Muhammad Ramadan Abdus Tawaf ya, dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya, turos itu apa? Nah, beliau mendefinisikan adalah kullu ma wasola ilaina maktuban ya, fi ayyi ilmin minal ulumi ya, au fi furu'il ma'rifah al-mukhtalifah. Ya, jadi di sini beliau mendefinisikan, turos itu harus tertulis, ma wasola ilaina maktuban ya, fi ayyi ilmin minal ulumi au ma khallafahu al-ulama'u fi furu'il mukhtalifah ya, fi furu'il ma'rifah al-mukhtalifah, yaitu adalah, pertama definisi dari, Doktor Ramadan Abdul Tawaf ya. Kemudian definisi yang kedua adalah, saya mengambil dari, definisi Doktor Ali Jum'ah ya. Kalau Doktor Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah itu, beliau mendefinisikan, memiliki definisi tersendiri ya. Beliau mengatakan, huwa al-muntij al-basyari al-manqulus syafawi wal kitabi ya,
lil ummah al-islamiyah qabla mi'ati amin minaz zaman. Ya, jadi di sini, beliau menekankan tahdid zaman. Ya, jadi namanya turos itu harus, 100 tahun. Nah, jadi misalnya, ada ulama yang meninggal sebelum itu, ya jadi sebelum 100 tahun itu menurut definisi ini, belum termasuk turos. Ya, berbeda dengan, yang definisi tadi. Ya tadi, tidak dikaitkan dengan zaman, tetapi hanya koidnya di situ adalah maktuban, ya tertulis ya di maktub atau di selain itu. Ya tapi yang menarik ini adalah yang definisi Doktor Ali Jumah tadi ya. Jadi harus, benar-benar melebihi 100 tahun. Ya ini, jadi kalau belum 100 tahun itu belum dikatakan turos. Ya ini adalah, kenapa saya kasih 2 definisi untuk perbandingan saja ya. Perbandingan karena, turos kita itu sangat, luas sekali ya dan masih banyak yang, belum terekspos. Ya bayangkan saja dulu ketika, Mongol ya menyerang, Baghdad dan sebagainya itu seperti kita ketahui dalam cerita atau dalam buku yang kita baca, sungai ya, sungai itu sampai, menjadi hitam ya, menjadi hitam tintanya karena banyak makhtut ulama yang dibuang di sana. Nah ini adalah, sebuah, hal yang sangat kita sayangkan sekali, yaitu adalah, takrif turas dari 2 ulama tersebut ya. Bisa kita baca di kitab-kitab yang insya Allah banyak di Mesir ini. Ternyata menarik tentang turos ya, Zat, kayak yang definisi dari Syekh Jum'ah tersebut dikaitkan dengan waktu. Ketika tidak menyampai 100 tahun, maka beliau mendefinisikan itu belum dikatakan turos. Ya benar sekali. Oke, Ustaz. Selanjutnya nih, Ustaz, eee, Anda juga sering mendengar senior-senior bilang nanti kalau misalkan KCIBF mau beli kitab, lihat dulu tahqiqnya siapa gitu-gitu. Cuma Ana belum mengerti ya, Ustaz. Ini mungkin Ana ingin bertanya ya, Ustaz, sebenarnya apa sih maksud dari tahqiq kitab itu, Ustaz, gitu? Oke, sebelum, menjawab pertanyaan ini mari kita mundur dulu ke belakang, nggak jauh-jauh ya mundurnya, tapi kita mundur dulu agar, kita mendapat pemahaman yang sempurna. Pertama adalah, tahqiq ya, sebelum kita menjawab tentang tahqiq ya. Jadi, eee, apa namanya, yang ingin saya tekankan di sini adalah, pertama adalah tentang peran para nusakh ya, peran para nusakh ya. Jadi, nusakh itu adalah orang-orang yang menulis makhtut, ya menulis makhtut atau manuskrip ya. Orang-orang yang menulis manuskrip, ini memiliki peran yang sangat besar sekali dalam memindahkan ilmu atau mentransformasikan ilmu dari dahulu sampai sekarang. Nah itu yang pertama ya. Bahkan, para nusakh ini atau al-warokin ya, kita bisa mengatakan itu an-nusakh atau al-warokin ya, karena, itu adalah, sesuatu yang sama gitu kan. Bahkan ya dikatakan juga, nusakh atau al-warokin itu adalah, posisinya dahulu itu adalah seperti penerbit sekarang. Ya jadi, bahkan melakukan tasheh, mengumpulkan kertas dan sebagainya, itu dilakukan oleh 1 orang. Ya jadi itu adalah, begitu besar perannya seorang nusakh atau al-warok ini. Yaitu, ada pembahasan tersendirinya, yaitu. Kemudian, poin kedua adalah, mulai adanya percetakan. Ya, kalau sekarang mungkin kita fotokopi dan sebagainya gampang ya. Kalau dulu, an-nusakh ini, sangat susah, artinya harus membayar orang untuk menulis ulang kitab yang, akan kita pakai ya. Kemudian kalau sekarang kan sejak ditemukan, percetakan di abad 15 di Jerman ya, ya ketika itu benar-benar merubah, peradaban ya. Jadi ilmu yang dulunya ditulis tangan kemudian setelah ditemukan percetakan di abad 15 itu, nah itu sudah, menjadi sebuah, temuan yang sangat menarik ya. Ya kemudian, bahkan dulu ya kalau kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu dicetak pertama kali bukan di Timur Tengah, gitu. Bukan di Timur Tengah, ya? Bukan di Timur Tengah ya, tapi di Eropa sana. Oke. Ya di Eropa sana. Jadi di Eropa ketika itu mereka mencetak Injil ya bahkan,
turos-turos kita itu dicetak di sana. Kayak kitabnya Ibnu Sina, Averroes dan sebagainya itu dicetak di sana, itu pakai percetakan. Jadi belum dicetak di sini, ya. Nah itu, apa namanya, yang sangat menarik ya. Kemudian kapan itu, dari, apa namanya, dari Eropa pindah, ya pindah ke, apa namanya, ke Timur Tengah katakan, karena kita di Mesir ya. Itu percetakan ditemukan di tahun, 1500 ya Masehi atau di abad ke-15 ya. Kemudian ada percetakan di Turki di zaman Utsmaniyah ya, kemudian, kemudian di Malta, kemudian, percetakan di Lebanon ya. Kemudian yang menarik di sini adalah, eee, percetakan-percetakan itu ya berkembangnya itu adalah di Lebanon, tetapi dalam bentuk dicetak oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, ya. Dan yang dicetak itu adalah, biasanya buku sastra, buku-buku Injil, atau buku, apa namanya, sejarah, buku bahasa, itu dicetak di sana, ya. Kemudian dia berpindah ke Mesir. Nah, yang menarik di Mesir adalah, percetakan di Mesir itu dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Oke. Ya, dia dibawa oleh Napoleon Bonaparte, ketika menjajah Mesir. Otomatis ketika dia di Perancis kemudian membawa itu ke Mesir kan, ada di sana. Kemudian dibawa itu untuk apa? Untuk, menuliskan khitab atau perintah-perintah, kepada rakyat Mesir ketika itu. Nah, jadi percetakan yang dibawa Napoleon itulah yang kemudian diambil oleh percetakan di Mesir ketika itu, ya. Nah, yang menarik lagi, sebelum percetakan sampai ke Mesir, ya, sebelum percetakan sampai ke Mesir, apa namanya, ketika Nasrut Turas ketika di Lebanon atau di selain Mesir, itu masih dalam bentuk apa? Sibghah Masihiyah Tabsyiriyah. Artinya apa? Masih dalam bentuk, misionaris. Jadi orang, mencetak kitab-kitab bahasa Arab itu untuk belajar, ketimuran, bukan untuk tujuan agama. Ya, bahkan mungkin mereka untuk merongrong ya. Jadi maka di situ dikatakan dalam, kitab yang saya baca itu adalah Sibghah Masihiyah Tabsyiriyah. Ya. Kapan itu, menjadi Nasrut Turas itu, menjadi apa namanya, Sibghahnya Islamiyah untuk khidmah Islam, itu adalah ketika di Mesir, ya. Ketika dicetak di Matba'atu Bulaq. Nah, dari situ ya kalau pernah dengar ya mungkin teman-teman nanti, ada Matba'atu Bulaq, itu adalah percetakan terusan dari, yang dibawa Napoleon Bonaparte tadi, ya, itu. Kemudian, ini sedikit tentang, Turos ya. Maka dari itu, apa namanya, di sini kan kita bisa tahu pentingnya dari mentahqiq ya, pentingnya dari tahqiq ya. Jadi, dia harus apa namanya, karena dia memindahkan dari alam manuskrip ke alam percetakan. Nah, maka untuk, di situ kan ada informasi, ada salah baca dan sebagainya, maka itu diperlukanlah seorang pentahqiq ya. Kemudian apa itu tahqiq? Ya, tahqiq itu secara bahasa ya, secara bahasa itu adalah, qaulul haq atau al-isbat atau al-ihqaq ya. Misalnya kita bacakan, ahqaqtu al-amro ya artinya ya, asbattuhu aw shahahtuhu wa ahkamtuhu, yaitu secara bahasa. Artinya, membenarkan ya kemudian menetapkan apa yang kita, pindahkan itu ke dalam itu secara bahasa. Ya, kemudian, kalau secara istilah ya, tahqiq itu apa? Mentahqiq kitab katakan gitu. Itu adalah, an yu'addiya al-kitabu adaan shodiqon. Nah, adaan shodiqon kamman wa kaifan biqadril imkan. Ya jadi kita, mengeluarkan mengeluarkan apa? Mengeluarkan makhtut ya, kaman wa kaifan ya, kaman itu adalah secara kualitas. Kaifan itu adalah, secara apa? Secara kuantitas, maksudnya kaman itu secara kuantitas, ya. Nah, kalau, kaifan itu secara kualitas, ya. Nah ini jadi biqadril imkan ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi, eee di situ, kita harus seorang muhaqqiq ini mempunyai peran yang besar. Nah, itu secara bahasa ya, an yu'addiya al-kitabu adaan shodiqon kaman wa kaifan biqadril imkan, ya. Kemudian ada lagi Alkitab Al-Muhaqqaq. Apakah kitab Al-Muhaqqaq itu apa? Alkitab Al-Muhaqqaq itu adalah ma ismu
ya. Masoha ismuhu wasmu muallifuhu wa nisbatul kitabi ilaihi wa kana matnuhu aqrab ila surah allati tarakaha al muallif. Ya jadi, sebenarnya gampang untuk mengukur, tahqiq atau kitab ini ditahqiq dengan benar. Yang pertama, kaidahnya adalah, judulnya benar. Kemudian yang kedua adalah, nama mu'alifnya benar. Kemudian yang ketiga adalah nisbah ke mu'alifnya itu benar. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya ini adalah gambaran yang paling mendekati, tulisan karya yang mendekati yang ditinggalkan oleh mu'alif. Ya jadi itu adalah, tentang, tahqiq ya. Jadi ada di sana ada tahqiq secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian apakah kitab yang ditahqiq itu apa, ya. Kemudian, dulu itu tidak menggunakan kalimat tahqiq, ada yang menggunakan kalimat qara'ahu, kemudian, allaqu alaihi dan sebagainya. Yang pertama kali ya, yang menggunakan kalimat tahqiq ya dalam turas, itu adalah, siapa namanya, Ahmad Zaki Basya, ya. Seorang ulama Mesir atau, tokoh Mesir yang meninggal sekitar tahun 1934 ya. Jadi itu adalah orang yang pertama kali menggunakan kalimat tahqiq ya, karena sebelum itu, mungkin tidak semuanya menggunakan tahqiq, yaitu adalah istilah yang ada ya. Itu kalau kita belajar maktub dan sebagainya itu banyak sekali ya, tentang, istilah-istilah seperti itu ya. Tetapi kayak sohahahu nasyarahu dan sebagainya itu juga maknanya sama. Ya, jadi poinnya itu tentang, makna tahqiq ya, makna tahqiq seperti itu. Oh, baik. Jadi bisa dibilang tahqiq itu, apakah bisa dibilang mengecek kembali gitu, Zat? Ya, Yang sudah dicetak harus dicek kembali gitu ya, Zat? Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Zat. Nah, kita sudah mengetahui tadi apa itu buku, apa itu turos, apa itu tahqiq kitab, Zat. Nah, terus bagaimana sih, Zat, cara memilih buku-buku turos yang bagus itu seperti apa gitu, Zat? oke. Pertama, kita di Al-Azhar ya, di Mesir ya, khususnya di Mesir itu kan kita belajar turos ya, lebih banyak belajar turos ya, bahkan, eee, apa namanya, mungkin lebih banyak porsinya kita belajar turos ya, karena itu sangat penting sekali ya. Itu adalah sebagai modal kita nanti ketika kita keluar ke Indonesia. Jadi kalau kita sudah ke Indonesia, itu namanya wacana atau perubahan atau apa itu sangat cepat sekali, dan itu bagaimana kita bisa mengatasinya dengan belajar turos. Ya, karena di turos itu adalah ada semuanya ya, ada semuanya, yang bisa kita pegang. Ya, kemudian bagaimana cara memilih kitab turos yang baik ya, setidaknya secara garis besar itu yang pertama adalah, memilih, penulis yang baik. Ya, yang pertama adalah penulis yang baik ya, karena, itu yang pertama, karena kualitas buku itu berbeda-beda. Misalnya, ulama ini menulis, kitab dalam fikih, ulama yang lain juga dalam fikih. Ini kan, kimahnya atau, derajatnya itu beda, ya. Iya. Ketika penulis itu memiliki, kredibilitas atau kemampuan yang bagus, artinya karyanya juga akan Bagus. bagus juga. Ya itu yang pertama, sarannya adalah memilih penulis yang bagus, ya karena, banyak buku-buku yang, yang tidak bagus juga ya, meskipun itu dalam bidang fikih atau, apa ya. Itu ya, yang kedua adalah, karena kita lebih banyak belajar turos ya, maka otomatis seperti yang sudah saya katakan tadi, kitab itu perlu ditahqiq. Ya, artinya kita harus memilih pentahqiq yang bagus. Oh, iya bener. Ya, memilih pentahqiq yang bagus ya, karena ketika seseorang mentahqiq kitab yang bagus, hasilnya juga akan bagus ya. Dan alhamdulillah di Mesir ini sangat banyak sekali ya. Di Indonesia pun sudah demikian, sudah banyak pentahqiq yang mentahqiq kitab-kitab berkualitas ya. Apalagi di Mesir, di Timur Tengah itu sangat masya Allah ya, emang di sini tempatnya, maka dari itu pentahqiq itu sangat, luar biasa ya. Bahkan banyak ulama yang mentahqiq kitab dari 10 tahun lamanya, itu ada ya. Artinya, nanti kita akan belajar kesabaran, seorang pentahqiq seperti apa. Kemudian itu poin yang kedua, yang memilih pentahqiq yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah memilih penerbit yang bagus. Ya karena di Mesir ini,
ribuan ya atau mungkin ratusan lah penerbit, Iya, ya itu sangat banyak sekali. banyak banget. Maka dari itu memilih penerbit ini sangat penting. Ya karena, apa namanya, tidak semua hasil terbitan, apa namanya, dari sebuah penerbit itu bagus, ya bahkan ada yang asal-asalan. Salah-salah gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Ya asal-asalnya misal, apa namanya, nggak ada mukodimahnya atau apa namanya, bahkan apa namanya, titel mu'alifnya pun nggak ditulis, itu sangat disayangkan sekali ya. Ya itu. Jadi poin-poin yang pertama adalah memilih penulis yang Yang bagus. bagus. Kemudian yang kedua adalah memilih pentahkik yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah memilih penerbit yang bagus. Ya ini khusus untuk, kitab turas ya seperti yang saya katakan tadi, karena dia biasanya dari makhtutnya. Jangankan itu ya, apa namanya, eee, kitab tahqiqan itu banyak, makhtut sendiri pun itu banyak. Misal, satu makhtut itu mungkin lebih dari 2 atau 3 atau dari 4. Contohnya ada Sahih Bukhari, itu puluhan mungkin ratusan makhtutnya. Ya ini maka dari itu diperlukan peran seorang pentahqiq Pentahqiq. atau muhaqqiq ya. Jadi 3 itu, acuan dasarnya. Oke. Itu cara kita memilih buku turas secara umum ya Ustaz. Ya, Mungkin kita agak lebih dalam mungkin, tadi Ustadz membahas tentang memilih penulis yang bagus dan juga memilih pentahqiq yang bagus. Nah, mungkin Ustadz bisa bantu menjelaskan gitu Ustadz, bagaimana sih cara kita mengetahui pentahqiq ini bagus atau enggak gitu Ustadz? oke. Lanjutkan ya. Jadi Iya. bagaimana cara memilih pentahqiq yang bagus? Yang pertama sebenarnya simpel ya. Yang pertama adalah kita bertanya. Nah, terutama anak baru yang pertama itu bertanya ya, itu ada hal paling simpel bertanya itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, membaca, ya ini mungkin butuh waktu ya, tapi kalau mau pragmatis ya kita harus tinggal, apa namanya, membaca saja bertanya. Cuman yang kedua adalah, apa namanya, kita harus, bertanya ya, bertanya kemudian membaca. Kemudian yang ketiga adalah, kita harus lihat, acuan yang ketiga adalah pentahkik yang mentahkik di bidangnya. Misal, dia lulusan, syariah, dia harus mentahkik buku-buku fikih. Dia lulusan bahasa, mentahkik buku-buku bahasa, ya. Intinya adalah mentahkik di bidangnya masing-masing, ya. Oke. Ya, tapi bukan berarti, seorang, apa namanya, yang dia lulusan syariah untuk mentahkik usuluddin tidak, bukan tidak boleh ya. Tetapi itu adalah acuan sebagai, standar aja ya. Apa namanya, barang siapa yang yatabahar fi fan gitu kan ya, tahu seluk-beluknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat ya, Oke, Pak. yang keempat adalah, pentahkik yang sudah, punya hasil tahkikan yang bagus atau punya jam terbang yang bagus. Jam terbang yang panjang, ya. Jam terbang yang panjang itu, biasanya hasil tahkikannya bagus, ya. Karena, mentahkik kitab itu tidak mudah, ya. Saya kasih contoh adalah, kalau mungkin teman-teman dengar itu ada Dr. Bashar Awad, ya nanti silakan dicari Dr. Bashar Awad siapa. Beliau itu mentahkik kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, itu hampir 10 tahun lebih. Dari tahun 70-an baru selesai tahun 90 kalau tidak salah, ya. Dan kitabnya itu 35 jilid. Oke. 35 jilid itu tidak keluar dalam satu waktu. Jadi mungkin setahun itu 2 jilid atau 3 jilid, sampai ketika tahun 90-an atau tahun berapa itu sampai 35. Ini adalah begitu sabarnya seorang muhaqqiq seperti itu. Dan beliau, pasti, sering disebut oleh para senior-senior ya, karena sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi ya. Apa namanya, bayangkan saja mentahqiq kitab selama itu. Ini kan, justru, diperlukan kesabaran. Ya kalau antum tahu dalam cerita-cerita seorang muhaqqiq itu, bahkan lebih lanjut lagi ya kalau antum tahu. Dr. Bashar Awad itu ketika mentahqiqkan di Asmaul Rijal itu ya, apa, Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal itu kan isinya perawi, Mmm. isinya perawi. Nah, jadi ketika beliau mentahqiq kitab itu, setiap perawi itu beliau bahas, bahkan sampai bahas. Misalnya perawi ini itu dibikin bahas tersendiri. Itu bagaimana detailnya mentahqiq Udah. kitab Tahdzibul Kamal ini. Ya jadi, saya khulasakan lagi,
Yang pertama adalah paling pragmatis mengetahui, pentakik adalah bertanya ya. Kemudian yang kedua adalah membaca ya, membutuhkan waktu. Kemudian yang, ketiga adalah, pentakik yang mentakik di bidangnya. Ya, yang keempat adalah pentakik yang memiliki, jam terbang atau kualitas yang bagus. Ya mungkin 4 ini ya. 4 ini yang bisa kita, acukan sebagai bagaimana cara memilih pentakik yang bagus. Oh, oke. Tadi kita membahas tentang, cara memilih buku itu ada pentakik yang bagus. Nah, sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan juga bagaimana cara kita mengetahui pentakik yang bagus Ya. tersebut. Nah, yang ketiga tadi yang Antum bilang adalah, eee, cara memilih kitab tulis yang bagus itu tentunya kita juga harus memilih penerbit yang bagus Ya. nih, Ustadz. Nah, Yang saya tangkap itu adalah, tujuan dari penerbit menerbitkan kitab itu adalah tijari. Tijari itu artinya komersial, kholis komersial. Jadi mereka menerbitkan kitab secara komersial, tidak, banyak memperhatikan isi kitab dan sebagainya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah nasrul madhab, ya, untuk menyebarkan madhab tertentu, ya, untuk menyebarkan madhab tertentu. Ya, jadi, misalnya madhab ini atau madhab itu, untuk menyebarkan madhab itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, penerbit itu menerbitkan secara ilmiah. Ya, jadi tiga tiga ini adalah agrot atau tujuan penerbit menerbitkan, karya-karya ulama atau menerbitkan kitab. Yang pertama adalah komersial, kemudian nasrul madhab, kemudian yang ketiga ilmiah. Ya, jadi yang ketiga ini adalah, yang harus kita pegang. Nah, jadi, yang harus kita pegang bagaimana cara mengetahui penerbit yang bagus ya. Bagaimana caranya seperti kembali tadi ya, pertama adalah bertanya, yaitu adalah secara pragmatis kita bertanya, mungkin kita bisa bertanya ke senior, ya. ke syekh, atau ke siapa yang lebih tahu, itu adalah paling mulia. Kemudian yang kedua adalah membaca ya, membaca adalah, apa namanya, mungkin kalau kita banyak membaca kita akan tahu, kita akan bisa muqaronah, oh ternyata kitab ini dengan terbitan kitab ini bagus yang ini, ternyata bagus yang ini, ya itu. Nah, kemudian, yang ketiga adalah, apa namanya, penerbit yang tidak menerbitkan semua kitab. Jadi ada penerbit yang dia itu menerbitkan semua kitab, Oh, ya, menerbitkan semua kitab, tanpa memandang apapun itu, mhm. ya. Jadi, misal nih kan ada, misalnya, eee, setiap penerbit itu biasanya ada takhususnya atau buku-buku yang, apa namanya, yang bagus. Contohnya adalah seperti Maktabah Khonji ya, kalau dengar atau nanti ikut di Ma'rif juga, itu, lebih fokus ke buku-buku bahasa. Nah, itu berarti kalau mencari buku bahasa adalah ke penerbit ini. Ya, jadi, tidak, apa namanya, tidak mencetak semua kitab, ya, jadi lebih khusus ke kitab, ya. Ada juga misalnya Maktabah Adab, eee itu adalah, sama mencetak dalam khusus, tak khusus Dugo, ya. Nah, ini yang, apa namanya, yang harus, apa namanya, pokoknya tidak mencetak semua kitab, ya, tapi mencetak, kitab-kitab tertentu, ya, kitab-kitab tertentu atau milik ulama-ulama tertentu, ya, karena, ketika seorang penerbit itu memiliki, apa namanya, kecondongan ya, menerbitkan sebuah fund, nah itu maka dia akan terus di situ. Nah, itu yang menariknya. Jadi, seperti diketahui ya tadi ya, poinnya adalah bertanya, membaca, kemudian, penerbit yang tidak mencetak semua kitab, kemudian, penerbit yang memiliki takhusus tersendiri dalam, menerbitkan kitab. Ya, kemudian yang terakhir adalah tentu adalah penerbit-penerbit yang tidak hanya mencari untung, berhubungan dengan tadi yang tujuannya adalah komersial, ya karena, banyak penerbit yang, apa namanya, mencari, keuntungan dari menjual kitab, ya emang tujuannya itu, tetapi, tidak semata, ya karena kayak misalnya sebuah kampus menjual kitab itu kan tidak untuk keuntungan, tetapi untuk, menyebarkan ilmu ya, atau lembaga sosial, nah maka dari itu penerbit-penerbit seperti itu yang, apa namanya, biasanya bagus, ya karena memiliki ulama-ulama, berkompeten ya seperti Darul Ifta, Majelis A'la, atau, Majma' Bus dan sebagainya. Itu adalah, penerbit-penerbit yang bagus atau misalnya Kementerian Wakaf di Kuwait, di Saudi, atau di, apa namanya, di negara lain. Nah itu biasanya tujuannya lebih lebih ilmiah ya, tidak,
tidak mencari keuntungan semata sehingga, semua kitab, dicetak. Ya. Oh, ya. Nah, itu kan tadi sudah antum berikan, cara mengetahui buku-buku turos yang bagus itu dengan pentakiknya, penerbitnya yang bagus gitu ya, Zat. Nah, untuk yang pertanyaan yang, agak ini, Zat. Apa sih, Zat, rekomendasi penerbit atau percetakan yang nantinya di CIBF itu bakal kita datangin dan kita beli gitu, Zat? Mungkin apa rekomendasi antum, Zat? Penerbitan dan percetakannya gitu, Zat? Oke, yang pertama rekomendasinya adalah, acuan utamanya adalah seperti yang saya katakan tadi, Iya. tentang penerbit-penerbit yang sesuai dengan tujuan ya, tujuan ilmiah ya, tidak hanya komersil. Kalau contoh penerbitnya ya, Iya, rekomendasi mungkin penerbit dan percetakan. oke, karena kita di Al-Azhar ya, karena kita di Al-Azhar, di Mesir, yang paling penting adalah, penerbit yang sesuai dengan manhaj kita. Oke. Ya, karena kita belajar di Al-Azhar, tentunya kita harus, mencari penerbit-penerbit yang sesuai dengan manhaj Al-Azhar. Nah itu, biasanya ini contohnya adalah, misalnya penerbit-penerbit yang mencetak Al-Kutub Al-Arba'ah atau kitab-kitab akidah atau ilmu kalam atau tasawuf. Nah itu sesuai dengan itu biasanya penerbit-penerbit yang, sesuai dengan manhaj Al-Azhar. Ya ini ya karena kita belajar di situ ya makanya harus ya, harus, banyak ya seperti ada Majma' Buhus, ada Darul Ifta, Oh, ya. ya ada, Hay'ah Kibar Ulama, ada Majelis A'la, Heeh. ya banyak ya, dan biasanya kitab-kitab di situ itu murah. Nah, biasanya kitab di situ murah. Kalau yang bagus itu biasanya yang di kalangan, para mahasiswa itu biasanya ya seperti kita ketahui kayak Darul Minhaj, Darud Diya, kemudian Darussalam, kemudian Darut Taqwa, banyak sebenarnya, banyak sekali, penerbit-penerbit yang bagus yang sesuai dengan poinnya adalah, saya tidak ingin menyebutkan penerbitnya sebenarnya, poinnya adalah acuannya tadi ya. Ketika kita sudah memilih acuan, kita bisa mengatakan, "Oh penerbit ini bagus," ya. Oke, dari tadi kita beberapa menit yang lalu kita membahas tentang apa itu buku, apa itu turos, kitab turos yang seperti apa yang baik untuk dibeli nantinya, Zat. Nah, Masya Allah banget, Zat, pembahasan kita tadi itu panjang banget dan tentunya sangat memberikan informasi yang, berguna nantinya, Zat, bagi, mereka-mereka yang ingin berburu, kitab turos di CIBF gitu, Zat. Nah, semoga ya teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini, menyaksikan podcast ini lebih semangat dan terinspirasi lagi untuk menjelajahi dunia literatur klasik Islam, terutama di kitab turos gitu. Nah, terima kasih banyak nih, Zat, antum udah berbagi bersama kita di podcast ini, berbagi tentang hal-hal menarik di CIBF tentunya di, sesi bagaimana cara membeli buku dan memilih kitab turos gitu, Zat. Nah, semoga, Zat, ya antum diberikan kesuksesan selalu, kelancaran, Amin, keberkahan di setiap perjalanan. amin, ya. Nah, teman-teman Hiwar Media, sampai di sini dulu ya podcast kolaps Hiwar Media dan PMIK Mesir, edisi serial ngobrolin CIBF. Nah, dan jangan lupa ikuti terus episode berikutnya karena kita akan membahas hal-hal menarik lainnya tentang berburu buku langka di CIBF. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang suka baca buku ya, kami PMIK Mesir, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Mesir, Kairo Mesir, selalu terbuka nih untuk teman-teman dan kami ada di Robaah. Nah, saya Muhammad Hafiz Al-Fajri, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.